Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 91. Pada saat ini, jamuan makan malam belum resmi dimulai, semua orang sedang mengamati barang-barang pameran. Ketika Alana memanggil, tatapan semua orang tertuju pada mereka. Melihat Harvey mengerutkan kening, Agatha pun meraih lengannya dan menjelaskan, Alana dan Selena adalah teman sekolah, mereka pernah ada cekcok sebelumnya. Bukankah kurang baik kalau orang dengan status seperti kamu ikut campur dengan urusan para gadis? Harvey menarik lengannya dari gandengan Agatha, kemudian meluruskan dasinya tanpa berekspresi. Agatha juga tidak banyak bertingkah lagi, tetapi dia tetap mengingatkan, apalagi kamu sudah bercerai dengannya, kalau kamu membantunya, apa yang akan dipikirkan oleh orang lain? Pertunangan kita sudah dekat, rumah sakit juga sedang dalam persiapan. Jika rumor buruk tentang kamu beredar saat ini, itu akan berdampak besar pada harga saham perusahaan grup Irwin. Maka dari itu, sudah seharusnya kamu menjaga jarak dengan Selena. Siapa bilang aku ingin membantunya? Ujar Harvey lalu pergi tanpa menoleh. Alana semakin keterlaluan, dia terus memprovokasi, kalian perhatikan baik-baik, dia ini adalah pencuri yang masuk tanpa undangan. Kalian harus perhatikan barang berharga kalian, jangan sampai dicuri olehnya. Di mana penanggung jawab acara ini? Kenapa pencuri semacam ini pun dibiarkan masuk? Vincent, putra Marky, muncul dengan tergesa-gesa. Vincent belum pernah melihat Selena sebelumnya. Dengan hanya mengamati penampilan Selena sekilas, dia pun mengambil kesimpulan, Nona, silakan pergi sendiri. Selena tidak merasa kesal, melainkan justru merasa geli. Mengapa aku harus pergi? Tanyanya. Vincent menjelaskan, Nona, setiap undangan di sini ditentukan berdasarkan jumlah donasi, tidak ada tempat untukmu di sini. Apa gunanya berbicara omong kosong dengan wanita bermuka tembok seperti dia? Entah badannya, sudah disemprot dengan desinfektan atau belum, hanya dengan berdiri bersamanya saja, sudah membuat harga diri kita turun drastis. Kata-kata semua orang seperti pisau yang terbang ke arah Selena dari segala penjuru. Meskipun tidak berdarah, tetapi meninggalkan luka-luka yang tak terlihat. Ucapan orang sungguh merupakan senjata tertajam di dunia. Selena tetap berdiri tegak di tempatnya, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Dia lalu menjawab dengan santai, aku sudah berdonasi. Kamu sudah berdonasi. Menggunakan apa? 10.000 atau 6.000 rupiah? Coba beritahu pada kami semua. Selena awalnya tidak ingin terlalu mencolok, tetapi karena dipaksa seperti ini, akhirnya dia menjawab, 1 triliun rupiah. Tatapan dingin Harvey sontak tertuju padanya, alisnya yang tampan pun berkerut. Dia tahu, sifat Selena memang tak peduli pada ketenaran, kekayaan, kehormatan, dan kekayaan. Selena tidak mungkin akan mengucapkan kebohongan seperti itu. Harvey memberikan Selena uang sebanyak 2 triliun rupiah, dan Selena telah menyumbangkan 1 triliun rupiah, apa yang dia pikirkan sebenarnya? 1 triliun. Kamu membual seperti ini, apakah tidak takut disambar petir? Agatha menambahkan, Nona Selena, jadi orang harus jujur. Kebohongan selalu akan terbongkar. Undangan saja tidak bisa kamu tunjukkan, untuk apa kamu berpura-pura seperti ini? Siapa bilang dia tidak punya undangan? Siapa bilang dia tidak berdonasi? Suara Olga dan Marky terdengar bersamaan, keduanya datang dari dua arah yang berbeda. Marky berhenti di depan Harvey dan berkata, apa kabar, Pak Harvey? Aku secara khusus menambahkan tempat karena tahu kamu akan datang, silahkan duduk di sini. Dengan tatapan yang dingin, Harvey menjawab dengan datar, terima kasih. Setelah itu, Marky segera menyapa Selena dengan kehangatan yang jelas terlihat di wajahnya, halo, Selena. Maaf aku tidak menyambutmu dari tadi. Ekspresi Vincent sama seperti orang-orang yang lainnya. Dia pun segera mengonfirmasi, ayah, apakah dia benar-benar menyumbangkan 1 triliun? Marky memelototi putranya sambil berkata, Nona Selena memiliki hati yang baik,
tidak seperti kamu, dasar orang bodoh yang tak berguna. Ketika memalingkan wajahnya lagi, ekspresi Marky menjadi ramah kembali. Nona Selena, aku secara pribadi telah menyiapkan tempat untukmu, silahkan lewat sini. Sikapnya yang begitu hormat membuat semua orang berdesis. Jadi gadis ini benar-benar menyumbangkan 1 triliun. Apakah dia gila? Kata-kata ini seperti tamparan di wajah Alana dan Agatha, sedangkan Olga merasa sangat puas. Selena berjalan melewati Agatha tanpa berekspresi, bahkan tidak meliriknya sama sekali. Olga sengaja tidak langsung pergi. Nona Agatha yang akan segera menjadi istri Pak Harvey, pada akhirnya justru duduk di belakang Selena. Siapa suruh kamu berani sombong di depannya? Ujar Olga. Olga, jangan keterlaluan kamu. Olga mengangkat alis padanya sambil berkata, aku malah akan lebih keterlaluan lagi di depan kuburanmu nanti setelah kamu mati, percaya atau tidak. Agatha pun terdiam. Emosi yang tertumpuk dalam hati Olga pun langsung hilang seketika. Olga tidak duduk di samping Selena, melainkan sengaja memilih tempat di samping Agatha. Dia dan mengangkat tangannya sambil berkata, bos, aku teman baik Selena, beri aku kursi tambahan. Oke, bab 92. Saat Olga duduk di kursinya, lampu ruangan meredup. Agatha merendahkan suaranya dan mengancam, awas kalau kamu semakin keterlaluan, Olga. Hanya begini saja aku sudah dianggap keterlaluan. Aku mengira yang termasuk keterlaluan itu adalah kalau aku menyebarkan informasi bahwa kamu adalah seorang wanita simpanan perusak rumah tangga orang. Cahaya redup menyinari wajah Agatha hingga membuat wajahnya tampak pucat pasi. Olga malah sangat senang, dia tersenyum sambil berkata, aku suka melihat dirimu yang tak berdaya menghadapiku. Agatha, aku sudah menyiapkan bukti-bukti atas perbuatanmu selama ini. Kalau kamu masih juga berani mengganggu aku dan Selena, aku tidak menjamin akan membantumu menjaga rahasia ini. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan diam saja dan menjadi manusia yang baik. Lagi pula, aku sudah tahu kalau kamu itu bagaikan siluman rubah yang licik, jadi tidak perlu berpura-pura di depanku. Agatha memelototinya dengan jengkel, tetapi benar-benar tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Selena tidak menyangka akan bertemu Harvey lagi dalam waktu sesingkat ini setelah berpisah dengannya. Tidak ada komunikasi di antara mereka berdua, mereka tampak seperti orang asing bagi orang luar. Dari awal, ekspresi mereka sama dinginnya. Mereka tidak peduli meskipun orang lain mengajukan harga sampai puluhan miliar rupiah. Bagaimanapun, seolah-olah hiruk-pikuk di tempat itu hanyalah milik orang lain, tidak ada kaitannya dengan mereka. Setelah melihat bahwa barang-barang koleksi yang dilelang sudah hampir habis, Marky secara langsung naik ke atas panggung untuk memimpin acara. Barang koleksi berikutnya adalah benda yang memiliki sejarah sekitar 100 tahun. Rumah tua dengan taman kuno muncul di layar lebar. Rumah keluarga Bennett itu dibangun oleh leluhur keluarga Bennett. Rumah itu kemudian didesain ulang dan direnovasi, tetapi tetap mempertahankan nilai sejarahnya. Selain itu, ditambahkan pula beberapa sentuhan baru pada rumah itu. Yang paling penting adalah lokasi rumah itu sangat bagus. Lokasinya tepat berada di bagian kota yang paling ramai sekarang. Tidak peduli apakah rumah itu akan digunakan sendiri atau untuk kebutuhan bisnis, tetap sangatlah bagus. Selena melihat halaman yang sangat familiar baginya. Sudah tampak bunga plum yang kuncup dan akan mekar dalam beberapa hari. Dia juga ingat bahwa Arya mengubur banyak bir di bawah pohon. Arya mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Selena menikah dan memiliki anak, barulah akan mengambil bir itu untuk minum. Arya sempat mengambil sebotol saat Selena menikah, tetapi pada akhirnya tidak dapat menunggu sampai Selena melahirkan anak. Marky menjelaskan, harga dimulai dari 200 miliar rupiah. Siapapun yang tertarik, silahkan menambahkan harga. Di kota ini, tidak akan bisa ditemukan tempat kedua yang memiliki lokasi sebagus rumah ini. Selena dan Harvey mengangkat papan mereka secara bersamaan sambil berkata, 400 miliar. Kedua suara itu terdengar bersamaan. Selena memandang ke arah Harvey,
dia tidak mengerti mengapa Harvey mencoba berebut dengannya. Rumah besar ini memiliki arti penting bagi Selena, tetapi apa artinya bagi Harvey? Ponsel Harvey bergetar, pesan Agatha muncul di layar. Harvey, aku mau kediaman Bennett itu. Selena memang secara khusus menyisihkan 1 triliun rupiah miliknya demi rumah ini. Lokasi kediaman Bennett sangat bagus dan juga memiliki nilai komersial. Para profesional memperkirakan harganya berkisar antara 500 sampai 600 miliar rupiah, maksimal di 600 miliar. 420 miliar. Selena bertekad untuk menang. Ketika dia menaikkan harga untuk kedua kalinya, satu-satunya orang di ruangan itu yang terus menaikkan harga adalah Harvey. 600 miliar. Harvey langsung menaikkan harga menjadi 600 miliar. Hal ini mengisyaratkan kepada Selena bahwa dia menginginkan rumah ini, dan Selena tidak boleh menaikkan harga lagi. Harvey mengetahui dengan jelas berapa modal milik Selena. Selena telah menyumbangkan setengahnya, jadi uang yang dimiliki Selena maksimal adalah 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah adalah angka yang sangat besar bagi orang lain. Namun, bagi keluarga Irwin yang merupakan pengusaha kaya sejak generasi leluhurnya, 1 triliun rupiah hanya bagaikan rintikan air hujan. Tangan Selena yang memegang papan nomor pun mengepal. Dengan menggertakkan gigi, dia terus menaikkan harga, 700 miliar. Selena juga menggunakan cara ini untuk memberitahu Harvey bahwa dirinya tidak akan mundur, sekaligus menegaskan bahwa rumah keluarga Bennett itu sangat penting baginya. Namun, Harvey mengangkat papan nomornya sekali lagi dan berkata, 800 miliar. Pada detik sebelumnya, Olga masih punya niat untuk mengejek Agatha, tetapi tidak dengan sekarang. Harvey jelas-jelas sengaja ingin menindas orang. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Harvey tidak mungkin tidak mengetahui pentingnya rumah tua ini bagi Selena. Bibir Agatha menyunggingkan senyuman kemenangan sambil berkata, kalau harganya sampai 1 triliun, menurutmu apakah Selena masih dapat ikut bermain? Olga awalnya tidak mengerti, namun, setelah melihat respons Agatha sekarang, Olga pun langsung mengerti. Orang yang menginginkan kediaman Bennett bukanlah Harvey, melainkan kamu. Agatha menunjukkan ekspresi puas sambil berkata, Harvey akan selalu memberikan apa yang kuinginkan. Bab 93. Olga benar-benar jengkel. Kenapa bisa ada orang rendahan seperti itu di dunia ini? Olga berkata dengan merendahkan suaranya, kamu sudah merebut posisinya sebagai istri Harvey, apakah masih belum cukup juga? Agatha mendengus dengan dingin, lalu berkata, jika bukan karena dia, aku sudah menikahi Harvey sejak lama. Justru Selena yang merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Muka tembok Nona Agatha benar-benar sudah bisa mendapatkan rekor dunia Guinness Book sebagai wajah yang paling tebal. Kujamin tidak ada yang bisa memecahkan rekormu dalam ratusan tahun ke depan. Dulu aku mengira diriku ini sudah cukup muka tembok, ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Nona Agatha. Bagaimanapun, memang level muka tembokmu tidak pernah terkalahkan. Olga, sebaiknya kamu bersikap lebih sopan padaku, ancam Agatha sambil melipat tangan di depan dada. Wah, sudah panik, ya. Olga selalu memiliki kemampuan untuk membuat orang jengkel setengah mati. Seharusnya bukan aku yang panik sekarang. Ekspresi Olga terlihat datar, jauh berbeda dengan Selena yang sedang tegang dan gelisah sekarang. Selena sudah menaikkan harga hingga 1 triliun. Harvey tahu berapa banyak modal yang dimiliki Selena. Sekarang Harvey hanya perlu menambahkan 20 miliar lagi untuk berhasil mengambil kediaman Bennett. Saat melihat Harvey tidak mengangkat papan, Marky bertanya dengan ragu-ragu, ada lagi yang mau menaikkan harga. 1 triliun sekali. Ponsel di saku celana Harvey sekali lagi bergetar tanpa henti. 1 triliun 2 kali. Olga juga terlihat tegang sekali. Ini bukan lagi pertarungan memperebutkan kediaman Bennett, tetapi juga untuk melihat seberapa pentingnya kedua wanita itu di hati Harvey. Ponsel di saku celana Harvey bergetar sekali lagi. 1 triliun. Ketika Marky sudah hendak mengangkat palu, Harvey berkata dengan nada dingin, 1 triliun 20 miliar.
Tubuh Selena sedikit gemetar. Dia tahu bahwa dirinya telah kalah telak. Agatha menyunggingkan senyuman kemenangan dan berkata pada Olga dengan angkuh, "Sudah kubilang, Harvey selalu memberikan apapun yang kuinginkan." Olga melayangkan tatapan tajam pada Harvey dari belakang, seolah ingin sekali membunuh Harvey dengan tatapannya itu. Sambil menggigit bibir, Selena menyaksikan Agatha berjalan ke atas panggung dengan gembira dan berterima kasih kepada Harvey karena telah memberinya kediaman Bennett. Rasanya seperti ada sebaskom air dingin yang jatuh dari langit. Selena merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan rasa dingin itu menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Selena tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan setelah itu, seolah-olah dunia menjadi bisu. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya sangat kedinginan. Jelas-jelas saat ini dia berada di bawah penghangat ruangan, bahkan dia mengenakan jaket bulu. Namun, Selena merasa kedua tangan dan kakinya kedinginan, bahkan pandangannya menjadi gelap, hingga dia pun terpaksa meraih pegangan di kursi dan menutup matanya untuk menenangkan diri selama beberapa detik. Olga tahu bahwa Selena tadinya sangat yakin bisa menang, tetapi tidak disangka kehadiran Harvey akan menghancurkan semua rencananya. "Ayo pergi," ujar Selena sambil bangkit berdiri. Olga kemudian memapahnya. Dia tahu bahwa Selena tidak punya banyak waktu, sehingga ingin berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi setiap keinginannya. Olga tidak ingin Selena meninggalkan dunia ini dengan penyesalan, tetapi Olga sendiri merasa bahwa ini adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dia bantu. "Selena," kata Olga sambil menatap Selena dengan prihatin. Jelas-jelas Selena merasa kecewa, tetapi wajahnya masih harus mempertahankan senyum untuk menenangkan Olga. "Aku baik-baik saja, mungkin rumah itu tidak berjodoh denganku." Antara Selena dan Agatha, yang satu adalah cinta baru, yang satunya lagi hanya dianggap mainan. Tidak sulit untuk mengetahui mana yang akan dipilih Harvey. Tidak mengherankan jika Harvey membuat keputusan seperti itu. Pria itu selalu suka menyiksa Selena, dan ini memang kesempatan terbaik untuk membuat Selena terpukul. Olga memahami kekecewaan Selena, tetapi tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi Olga pun hanya bisa membawanya pergi. "Ayo pergi." Selena terdiam selama perjalanan pulang, tetapi ekspresi wajahnya tidak terlalu tampak seperti sedang terpuruk. Dia hanya menopangkan pipinya dengan tangan sambil memandangi pemandangan di luar jendela. Olga, keliling sebentar di Jalan Marina. Oke, bab 94. Pemandangan malam di jalan Marina terkenal sangat indah. Kedua sisi jalan aspal yang luas disinai oleh lampu-lampu yang gemerlap, seperti jalan menuju surga, membentang sampai ke tempat yang tak terlihat oleh mata. Selena menurunkan jendela mobil dan membiarkan angin laut bertiup masuk. Angin laut yang sejuk bertiup ke lehernya, berhembus begitu kencang hingga hatinya pun menjadi sejuk. Olga mengingatkan sambil mengendalikan setir, "Jangan sampai masuk angin." "Ya, hanya sebentar saja." Selena meletakkan tangannya di jendela mobil dan menyandarkan kepalanya di lengannya, lalu menutup matanya dan merasakan kebebasan angin. "Olga, aku sudah memikirkannya. Setelah aku mati, kamu taburkanlah abuku di laut." Olga sontak menghentikan mobil di pinggir jalan. "Selena, malam-malam begini jangan bercanda seperti itu tidak lucu sama sekali." Selena membuka pintu dan turun dari mobil, lalu menghirup angin laut yang memiliki aroma laut sambil berkata, "Awalnya aku ingin membeli kembali kediaman Bennett, kemudian memintamu menguburku di bawah pohon plum itu. Anggap saja aku kembali pada tempat asal mulaku. Bagaimanapun, baik diriku maupun bir itu, ayahku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi, tetapi..." Selena berhenti berbicara ketika berkata sampai di situ. "Dia tidak memberiku kesempatan ini. Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun, orang mati hanya akan menjadi abu, dikubur dimanapun sama saja," lanjutnya. Olga memeluknya sambil menangis dan berkata, "Mana bisa dibilang sama saja. Jika kamu dimakamkan di kediaman Bennett, aku masih punya tempat untuk berziarah jika aku merindukanmu. Tapi jika abumu ditabur ke laut, apakah aku masih harus menemui dewa laut untuk meminjam mutiara pembelah air demi melihatmu?"
Selena tertawa mendengar perkataan Olga. Kamu benar-benar adalah harta berhargaku yang hidup, ujar Selena. Selena, lihatlah, kamu terlihat begitu cantik saat tersenyum, kamu harus lebih banyak tersenyum, oke? Oke, Selena menyunggingkan senyum sambil berkata, sebenarnya, setelah mengalami begitu banyak hal, aku sudah memandang banyak hal dengan biasa saja. Begitulah kehidupan manusia, semakin kamu menginginkan sesuatu atau seseorang, maka akan semakin sulit untuk menjangkaunya. Tapi kalau dipikir-pikir, aku pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati seperti itu, dan merasakan cinta yang biasanya hanya ada dalam cerita dongeng. Sekarang semuanya hilang tertiup angin, aku harus rela melepaskannya. Olga memeluk Selena cukup lama dan tidak rela melepaskannya. Pada saat ini Olga menyalahkan dirinya sendiri karena berasal dari keluarga berlatar belakang biasa, tidak memiliki kekuasaan atau kekayaan, sehingga tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Selena, padahal dia sangat ingin membantu Selena. Setiap kali memikirkan hal ini, Olga merasa jijik dengan para kapitalis yang berdiri di puncak piramida, mereka dengan mudah merampas apapun agar dihargai orang lain. Diam-diam Olga bersumpah, suatu hari nanti, dia juga akan menghasilkan banyak uang, lalu mendaki ke tempat yang paling dia benci dan menunduk ke bawah untuk melihat dunia ini. Namun, apakah orang yang paling ingin dia lindungi masih ada pada saat itu tiba? Olga mengajak Selena ke sebuah restoran barbeque di tepi laut. Selena memesan bubur bening. Dia menyaksikan Olga menikmati barbeque dan minum-minum dengan bebas untuk melampiaskan ketidakbahagiaan di hatinya. Ini adalah ke-100 kalinya di malam hari ini Olga berkata bahwa dirinya akan menusuk Harvey dan Agatha di atas panggangan barbeque, lalu terus membolak-balik tubuh mereka. Selena memakan bubur beningnya sambil tertawa dan membuka ponselnya. Selena mengklik foto profil pada kotak dialog yang selalu dia sematkan di paling atas. Nama kontaknya telah dia ubah menjadi Tuan Harvey. Foto profilnya tidak berubah. Masih merupakan foto profil pasangan yang mereka potret ketika dulu dia mengajak Harvey untuk berfoto bersama. Harvey berwarna hitam, sedangkan dirinya berwarna putih. Ketika diperbesar, akan terlihat ada sosok seorang wanita di bayangan Harvey, sedangkan foto profil Selena adalah bayangan Harvey. Saat itu, Selena bahkan memuji keahlian fotografinya sendiri. Dia mengatakan bahwa makna dari foto ini adalah dalam dirimu ada aku dan dalam diriku ada kamu, seperti bayangan yang selalu bersama. Selena menekan pilihan yang bertuliskan, hapus kontak. Ketika kotak dialog yang disematkan itu menghilang, seakan-akan Harvey yang menghilang dari dunianya. Bab 95. Ketika Olga sedang mengajak pemilik restoran untuk mengobrol, Selena mengganti foto profilnya dengan gambar yang baru saja diambil diam-diam oleh Olga. Dia mengambil foto pemandangan laut dan memberi judul, "Di Kejauhan." Selena tidak tahu bahwa di bawah apartemennya, ada sebuah mobil yang parkir saat ini. Harvey melihat Selena meninggalkan tempat itu. Ketika teringat Selena telah berdonasi 1 triliun, Harvey pun menjadi sangat gelisah, seperti saat Selena melompat dari gedung waktu itu. Harvey ingin mencari sebuah jawaban. Selena dan Olga belum juga pulang, jadi Harvey menunggu di dalam mobil. Chandra akhirnya berkata, "Pak Harvey, Nyonya masih makan barbeque, sepertinya dia tidak akan pulang dalam waktu dekat." "Dia ada di mana?" "Sepertinya di Jalan Marina, Nyonya baru saja membagikan sesuatu di Instagram." Harvey segera membuka ponselnya. Di Instagram ada sebuah tautan yang diposting oleh seorang pakar kesehatan yang berisi, "Mengejutkan. Sering mengkonsumsi telur ternyata dapat menyebabkan penyakit ini." Terlihat waktu yang tercantum adalah 1 jam yang lalu. Kapan dia mempostingnya? 22 menit yang lalu. Karena melihat ekspresi Harvey semakin dingin, Chandra pun berkata dengan mengecilkan suara, "Pak Harvey tidak bisa melihatnya." Harvey memegang ponselnya dengan erat dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Dia telah menghapusku." Situasi ini sangat canggung. Selena menghapus bosnya Chandra, tetapi tidak menghapus Chandra. Kemudian, Chandra dengan hati-hati memberitahu, Nyonya juga mengubah nama dan foto profilnya.
Harvey langsung merebut ponsel dari tangan Chandra. Foto profil Selena sekarang adalah foto dirinya sendiri. Di bawah lampu jalan yang redup, cahaya lembut menyorot sisi wajahnya dengan samar, angin meniup rambutnya, senyum lembut di bibirnya menunjukkan kehangatan yang luar biasa pada foto itu. Jari Harvey menyentuh bibir Selena, tetapi hanya merasakan kehangatan dari layar yang dingin. Selena pernah berkata bahwa dirinya tidak akan mengganti foto profil pasangan sampai mati. Karena postingan baru itu hanya menampilkan lautan yang tidak terlihat jelas, Harvey pun bertanya, apa yang ingin dia sampaikan? Pak Harvey, Anda malah bertanya tentang hal yang bukan keahlianku. Aku tidak pernah pacaran. Tetapi jika seorang wanita mengganti foto profil dan memposting sesuatu di Instagram, itu berarti dia sedang tertekan. Mengenai kejadian malam ini, Pak Harvey, Chandra tidak melanjutkan omongannya. Harvey memang telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Aku tahu, Pak Harvey, Anda terlalu memanjakan Nona Agatha. Ambil contoh saja, rumah di perumahan Kenali, itu jelas-jelas awalnya dibangun untuk Nyonya. Begitu juga dengan gaun, waktu itu Anda telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga demi gaun itu. Tapi begitu Nona Agatha menginginkan gaun itu, Anda langsung memberikannya, padahal jelas-jelas ukurannya tidak cocok untuknya, sehingga terpaksa harus diperbaiki lagi. Bahkan nama yang telah ditentukan untuk rumah sakit pun terpaksa diganti demi Nona Agatha. Nyonya pasti sangat sedih. Harvey tidak berniat menjelaskannya. Kita pergi ke Jalan Marina. Perintahnya. Siap. Chandra dengan mudah mampu menebak alamatnya melalui postingan Instagram yang baru saja dikirim Olga. Mereka pun segera tiba di dekat restoran itu. Ketika Selena membantu Olga yang mabuk untuk keluar, hujan gerimis sudah mulai turun dari langit. Selena melihat pria yang berdiri di tepi jalan. Pria itu bertubuh tinggi dan gagah, sosoknya hampir menyatu dengan kegelapan. Jika bukan karena warna merah yang berkelap-kelip di tangannya, Selena mungkin tidak akan melihatnya. Olga mendorong Selena, lalu berteriak keras di bawah lampu jalan, Harvey Irwin, jika bukan karena aku tidak bisa melawanmu, tidak sekaya dirimu, dan tidak punya pengawal seperti dirimu, hari ini aku akan membawa parang besar berukuran 40 meter untuk menghantam kepalamu. Chandra segera membungkam mulut Olga, lalu berkata kepada Selena, Nona Selena, aku akan mengantarkan temanmu pulang dulu. Olga menepis tangan Chandra, lalu terus berteriak, Hei, cowok ganteng, mengapa kamu mirip seperti anjing peliharaan Harvey? Bab 96. Chandra menggelengkan kepalanya karena tidak sepenuhnya setuju dengan panggilan itu. Oh ya, anjing peliharaan itu tidak seganteng kamu, dia selalu berwajah serius, seperti ini. Olga bahkan meniru gaya Chandra. Ketika Chandra mencoba menariknya masuk ke dalam mobil, Olga memukul-mukul kursi di sampingnya sambil berkata, adik, kamu ganteng juga ya. Bagaimana kalau kakak pelihara kamu? Ketika Chandra ingin menolak, Olga menambahkan lagi, kakak paling jago memelihara anjing, yang terakhir aku pelihara gemuk dan sehat. Chandra hanya terdiam. Selena tidak menyangka akan bertemu Harvey di sini. Selena segera menekan rasa gelisahnya, lalu bertanya dengan tenang, Olga hanya. Harvey memadamkan rokoknya dan berucap kata demi kata, Chandra akan mengantarnya pulang. Sebenarnya Selena tidak terlalu khawatir dengan Chandra, yang penting adalah ada apa antara dirinya dengan Harvey. Harvey berdiri dengan satu tangannya dimasukkan ke dalam saku. Hujan turun perlahan di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Dia melihat ke arah Selena dan berkata, bisa mengobrol sebentar. Namun, Selena bahkan tidak menatapnya dan malah berkata, Tuan Harvey, akhir-akhir ini aku sangat patuh, tidak ada kontak dengan pria manapun. Bahkan temanku, Kak Louis, telah aku hapus dari daftar teman. Ketika pria-pria mendekatiku, aku akan langsung menjauh. Jadi kamu juga menghapusku? Tanya Harvey sambil menggertakkan gigi. Nomor ponselmu tidak kuhapus, aku masih bisa menghubungimu. Selena, Tuan Harvey tidak perlu mengantarku, taksi yang kupesan sudah datang. Selena masuk ke dalam mobil seolah-olah hendak melarikan diri.
Ketika dia hendak menutup pintu, tangan seorang pria menjulur ke dalam mobil taksi, jam tangan seharga 16 miliar berkilau di bawah lampu jalan. Tubuh Harvey sangat tinggi, sosoknya yang tegap itu berdiri di sisi mobil, menghalangi cahaya lampu jalan di belakangnya. Hujan terus turun di tempat itu. Dalam sekejap, bahu dan kepala Harvey telah basah oleh air hujan. Lengannya yang panjang masuk ke dalam sela pintu mobil, auranya yang kuat itu seakan menerjang ke arah Selena. Mata hitamnya menatap wajah Selena, lalu terdengar suaranya yang tegas dan tidak memberi kesempatan bagi Selena untuk berbicara. Aku bilang, mari kita mengobrol. Dia berbicara dengan nada yang semakin tegas, ini adalah sinyal berbahaya. Ketika Selena mendongak, terlihat dagu yang sedikit terangkat. Dari dalam diri Harvey, ada suatu kesan elegan dan terhormat yang muncul secara alami, ini merupakan bawaan sejak lahir. Sosoknya yang tinggi menghalangi cahaya, angin, dan air hujan di luar, sehingga membuat ruang dalam mobil yang sempit itu terasa semakin penuh tekanan dan padat. Sedangkan tubuh Selena terselimuti oleh bayangan Harvey. Selama pernikahan ini, dia selalu berada di posisi yang lemah dan tidak punya pilihan. Dengan ekspresi dingin, Selena memelototinya dengan tenang, atau kamu ingin sekarang juga? Sepertinya, selain kesepakatan ini, tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Satu kalimat saja sudah cukup membuat untuk Harvey bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Selena memanfaatkan kesempatan itu untuk menutup pintu mobil, lalu memerintah sopir dengan ekspresi dingin, kita sudah bisa jalan sekarang. Di tengah guyuran hujan dan angin, bayangan Harvey tampak semakin menjauh, seperti impian masa-masa sekolahnya yang semakin jauh. Sepanjang malam ini, Selena terus-menerus berada dalam kegelisahan, dia takut Harvey akan membalasnya lagi. Harvey akhirnya tidak lagi mengganggunya selama beberapa hari, tetapi Agatha malah tidak tahan lagi. Tidak lama kemudian, Selena mendapat kabar bahwa Agatha akan menghancurkan kediaman Bennett dan berencana untuk dibuat menjadi tempat beternak dan tempat pemotongan hewan. Olga mengomel selama setengah jam penuh, sangat keterlaluan. Jika bukan karena daerah itu tidak dapat dijadikan tempat kremasi, kurasa dia mungkin akan fokus berbisnis mengurusi orang-orang mati. Bukankah dia jelas-jelas sengaja ingin membuatmu kesal? Ekspresi wajah Selena terlihat tertekan. Agatha benar-benar kejam, ternyata rumah itu bukan untuk ditempati atau dijual, melainkan sengaja untuk membuat Selena kesal. Pada dasarnya, tidak ada masalah jika tempat itu akan digunakan sebagai tempat komersial atau tempat tinggal. Masalahnya adalah di belakang rumah itu terdapat tempat pemujaan leluhur keluarga Bennett dan juga makam leluhur keluarga Bennett yang dibuat oleh leluhur mereka seabad yang lalu. Awalnya keluarga Bennett ingin memindahkannya, tetapi seorang ahli tata letak mengatakan bahwa makam itu tidak boleh dipindahkan, sehingga akhirnya mereka pun tidak memindahkannya. Selena tidak peduli dengan tata letak. Tidak masalah jika Agatha berniat buruk terhadap dirinya. Namun, jika Agatha sampai merusak makam leluhur keluarga Bennett, itu adalah hal yang tidak bisa dibiarkan oleh Selena. Bab 97. Saat ini, Agatha sedang bermain dengan dua anaknya di ruangan yang hangat. Mereka adalah anak kembar, kakak laki-lakinya diberi nama Harvest Irwin oleh Harvey, dan adik perempuannya diberi nama Shirley Irwin oleh Agatha. Harvey dan Agatha adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Shirley, kemari, ibu di sini. Si adik perempuan ini lebih lemah, kakinya tidak sekokoh Harvest. Akhir-akhir ini Harvest sudah bisa berjalan dengan mantap, sedangkan Shirley masih harus berpegangan pada sofa dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia memanggil ibunya dengan suara imutnya, "Ibu, ibu. Anak baik, sini, ibu peluk." Agatha kemudian melirik ke arah Harvest dan berkata, "Harvest, kamu juga kemarilah." Harvest melirik ke arahnya sebentar, kemudian dengan cepat membuang muka, sama sekali tidak berniat untuk mendekat. Ekspresi dinginnya mirip seperti Harvey. Sejak Harvey mengantarkannya pulang, anak ini selalu memandang keluar, juga tidak memedulikan orang lain. Kepribadiannya lebih pendiam. Terkadang, ketika ditidur,
terdengar dia memanggil ibu beberapa kali. Namun, ketika dia sudah bangun, dia tidak peduli dengan rayuan atau camilan apapun. Dia tetap tidak akan memanggil ibunya. Agatha merasa curiga, anak ini tidak akrab dengannya sejak lahir. Jelas-jelas mereka berdua lahir dari rahim yang sama, tetapi kepribadian mereka sangat berbeda. Sambil merenung, Agatha menatap ke arah Harvest. Tiba-tiba asistennya masuk dan berkata, "Nona, semuanya sudah beres. Aku sudah menemui orang yang bertanggung jawab di bagian persetujuan melalui koneksi. Tak lama lagi akan segera disetujui." Agatha menyerahkan anak itu ke pengasuh anak di sampingnya, lalu membuka sebotol anggur merah. Saat melihat warna merah gelap mengalir dari botol anggur merah, Agatha sedikit tersenyum dan berkata, "Aku mau lihat seberapa lama dia bisa tetap tenang." "Nona, sebenarnya Pak Harvey dan Selena sudah bercerai. Pak Harvey pun selalu menuruti keinginanmu, mengapa kamu perlu melakukan semua ini?" Agatha memelototi asistennya dengan ekspresi dingin, "Memangnya kamu tahu apa?" tanyanya. Asistennya pun ketakutan dan buru-buru menundukkan kepalanya sambil berkata, "Maaf, aku terlalu lancang." Agatha tahu bahwa kebaikan Harvey padanya bukanlah karena cinta, melainkan karena tanggung jawab. Agatha awalnya mengira kematian Lani akan membuat Harvey benar-benar membenci Selena. Namun, setelah mereka bercerai, perasaan Harvey terhadap Selena justru menjadi semakin aneh. Selama Selena tidak disingkirkan, posisi sebagai istri Harvey ini tidak akan aman. Agatha telah menunggu selama beberapa hari, tetapi tidak berhasil membuat Selena terperangkap. Seandainya kediaman Bennett dijadikan sebagai tempat jagal hewan, dia tidak yakin Selena akan tetap diam saja. Tidak lama kemudian, nomor kontak Selena muncul di layar ponsel, semuanya seperti yang dia harapkan. Agatha mengangkat telepon dengan lamban, lalu berkata, "Halo, ini aku, Selena." Suara Selena terdengar marah. "Ada apa, Nona Selena?" "Agatha, semua orang tahu apa yang kamu inginkan, jadi untuk apa berpura-pura lagi? Kalau begitu, tidak perlu basa-basi, aku menunggumu di perumahan Kenali." "Oh, ya, bawa Olga juga kemari." Setelah itu, Agatha langsung menutup telepon. Selena mengernyitkan keningnya. Tampak jelas sekali bahwa Agatha bukan hanya ingin mempermalukan dirinya, tetapi juga ingin membuat perhitungan dengan Olga yang sudah berselisih dengannya waktu itu. Selena melihat ke arah Olga yang sedang memasak di dapur sambil bernyanyi. Olga masih sama sekali tidak mengetahui hal ini. "Olga, aku mau pergi ke supermarket sebentar, aku akan segera kembali." "Perlukah aku mengantarmu?" tanya Olga. "Tidak perlu, aku hanya ingin menghirup udara segar." Olga berpikir bahwa Selena akhir-akhir ini fokus untuk merawat kesehatan, sehingga tidak banyak beraktivitas, sehingga Olga pun tidak curiga. "Kalau begitu, pulanglah lebih awal, aku akan membuatkanmu sup ayam hitam malam ini," ujar Olga. "Ya." Selena tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu mengambil topi dan syalnya. Setelah itu, dia pergi dengan taksi dalam kondisi siap menghadapi apapun. Bab 98. Di sepanjang perjalanan, Selena memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Yang harus dilakukannya tidak lebih dari sekadar mengorbankan harga dirinya dan menuruti keinginan Agatha. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Apalah artinya harga diri dibandingkan dengan kematian? Ini adalah kunjungan pertamanya ke bagian dalam perumahan Kenali. Gaya dekorasi rumah itu sesuai dengan selera dirinya, dengan pintu lengkung berwarna biru, jendela berbentuk tapal kuda, dinding berwarna abu-abu, serta tirai putih yang terlihat lebih misterius dan romantis saat diterpa angin laut. Namun, sayangnya pemilik rumah ini adalah Agatha. Selena dibawa ke ruang tamu oleh pelayan. Ruang tamu itu luas dan terang, dengan jendela melingkar, 270 derajat yang memungkinkan pemandangan laut terlihat jelas dari setiap sudut. Sebelum dia melihat Agatha, tiba-tiba di pangkuannya muncul seseorang yang sudah lama tidak dilihatnya, yaitu Harvest. "Ibu." Cara dia mengucapkan kata itu lebih jelas daripada sebelumnya, sangat imut dan menawan. Matanya bersinar seperti bintang di langit. Saat melihatnya,
Selena merasa sedikit lebih dekat dan akrab di dalam hatinya. Harvest membuka lengannya ke arah Selena, dengan bibir mungil yang basah oleh air liurnya. Anak itu berkata, "Ibu, peluk." Selena awalnya ingin mengelus kepalanya, tetapi pengasuh anak tiba-tiba datang dan membawa Harvest pergi. "Aduh, tuan muda kecilku, cepat naik ke atas, sebentar lagi ibumu ada urusan penting." Harvest yang dibawa pergi dengan paksa pun merasa sangat tidak senang, sehingga dia segera menangis dan ingin meraih tangan Selena sambil berseru, "Ibu! Ibu!" Hati Selena ikut gelisah melihat situasi ini. Ternyata dia memiliki hubungan emosional yang rumit dengan putranya Agatha. Agatha turun dari lantai 2 dengan pelan, dia mendengar suara Harvest dari jauh. "Sayang, akhirnya kamu mau memanggil ibu, ibu akan segera datang untuk bermain denganmu," ujar Agatha. Tanpa menghiraukannya, Harvest malah terus melihat ke arah Selena. Agatha duduk sendiri di sofa, kemudian pelayan datang dan bertanya dengan sopan, "Nyonya, mau minum apa?" Agatha menopangkan kepalanya dengan tangan kanannya, lalu menatap Selena dengan malas sambil berkata, "Dengar-dengar kamu jago membuat kue. Jika itu merupakan syarat untuk kediaman Bennet, aku bisa membuatkannya untukmu," ujar Selena dengan langsung mengungkit inti permasalahan. Agatha tersenyum dan berkata, "Selena, sebagai seseorang yang berasal dari keluarga pebisnis, apakah ayahmu tidak pernah mengajarimu bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kamu pun harus mengorbankan sesuatu? Saat ini, aku anggap kamu datang untuk membahas soal kediaman Bennet denganku. Memangnya kamu berhak berbicara tentang syarat denganku? Kamu mau makan apa?" tanya Selena. "Pelayan akan memberitahumu," jawab Agatha. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pelayan, Selena pun membuat sepiring kue madu. "Terlalu manis," ujar Agatha. Selena membuat lagi yang kedua kalinya. "Terlalu keras," ujar Agatha lagi. Untuk ketiga dan keempat kalinya, Agatha selalu mencari alasan. Namun, pada kelima kalinya, Agatha langsung menuangkan telur ke atas kepala Selena. Dengan menahan amarahnya, Selena membiarkan saja campuran adonan dan telur itu mengalir dari rambutnya ke bawah. Selena menundukkan kepalanya, bulu matanya yang panjang itu menutupi emosi di matanya. Suaranya sangat rendah, sehingga orang lain tidak mungkin mendengar emosinya. "Nona Agatha, aku bukan koki, aku tidak bisa membuat sesuatu sesuai seleramu." Namun, Agatha tetap belum puas untuk terus mengerjainya dengan semena-mena. "Selena, aku adalah seorang pendendam. Bukankah aku sudah menyuruhmu membawa Olga ke sini? Inilah akibat dari ketidakpatuhanmu." Selena mengetahui dengan jelas bahwa sikap sombong Agatha saat ini semuanya karena adanya Harvey. Sementara Selena sendiri tidak memiliki apa-apa, bahkan masih harus bergantung pada orang lain. Itulah sebabnya Agatha merasa bisa memperlakukan dirinya seenaknya. Ketika Agatha dengan gembira menyaksikan kondisi Selena yang malang, Selena yang sejak tadi hanya menunduk, kini tiba-tiba bergerak. Selena bergerak dengan sangat cepat. Dia mengambil sisa adonan telur yang ada dan langsung melemparkannya dengan kuat ke wajah Agatha. Bab 99. Tampak jelas sekali bahwa Agatha tidak menyangka Selena berani melawan, rambutnya yang baru saja dia tata pun jadi berantakan. Agatha langsung menjerit sekeras-kerasnya, "Ah, apa yang kamu lakukan padaku? Dasar kamu perempuan jalang, belum pernah ada yang berani memperlakukanku seperti ini." Selena melangkah mundur, wajah Agatha penuh dengan tepung, sehingga dia tidak bisa melihat di mana Selena berada, sehingga hanya bisa mencakar-cakar di tempat. Agatha merasakan angin bertiup, lalu dia ingin melangkah maju 2 langkah. Namun, sandal bulunya menginjak adonan, sehingga dia pun langsung jatuh tersungkur. "Agatha, aku juga tidak pernah diperlakukan seperti ini. Kamu adalah putri yang dimanjakan, memangnya aku bukan? Atas dasar apa kamu merasa berhak berbuat semena-mena terhadapku?" Selagi pandangan Agatha masih kabur karena adonan, Selena memanfaatkan kesempatan itu untuk menamparnya dengan keras 2 kali, lalu menendangnya beberapa kali dengan keras. "Pukulan ini untuk anakku yang telah meninggal, dan pukulan ini untuk pernikahanku yang telah gagal." "Ah,
Aku akan membunuhmu. Dasar jalang, pelayan, kenapa kalian hanya berdiri dan diam saja? Setelah ditampar dan ditendang oleh Selena, amarah Agatha pun sudah memuncak sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Di dapur hanya ada seorang pelayan yang sudah ketakutan. Saat pelayan lain ingin datang untuk menyelamatkannya, Selena sudah memegang sebilah pisau tajam yang sudah diincarnya sejak tadi. Kalian jangan mendekat. Adonan telur berlumuran di wajah Agatha, matanya bahkan tidak bisa dibuka. Dengan hanya mengandalkan perasaannya, dia pun merasakan sesuatu yang dingin di lehernya. Kalau bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Agatha benar-benar terkejut. Sungguh tidak disangka Selena yang dulu sering ditindasnya, tiba-tiba menjadi begitu garang. Agatha menelan ludah dan berkata, "Selena, jika kamu berani menyentuhku, Harvey tidak akan melepaskanmu." Selena pun tersenyum dingin sambil berkata, "Sekarang pun dia juga masih belum melepaskanku." "Agatha, kenapa kamu selalu ingin merebut segalanya dariku? Bahkan sekarang rumah keluarga Bennet pun ingin kamu rebut. Di antara kita tidak ada dendam, tetapi kamu terus memaksaku. Sekarang masalahnya sudah menjadi seperti ini, paling-paling kita sudah tidak bisa berteman lagi." Selena berkata sambil mendekatkan pisaunya, sementara Agatha ketakutan dan menjerit-jerit, "Hentikan. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Bagaimanapun, aku juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Jika aku bisa menukar nyawaku dengan nyawamu, itu pun bukan hal yang perlu disayangkan. Kamu adalah calon istri Harvey yang terhormat, tidak seperti aku. Bagaimanapun, aku memiliki nasib yang buruk. Agatha, bagaimana kalau kamu menemaniku mati?" Dengan tubuh yang gemetar karena ketakutan, Agatha menjawab, kamu jangan gegabah." Selena menghela napas, lalu berkata lagi, "Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku, tetapi kamu malah dengan mudah merampas sesuatu yang telah kuperjuangkan dengan jerih payah, bahkan menghancurkannya. Aku tidak punya apa-apa lagi, jadi aku hanya bisa menyeretmu ke jurang kematian. Bukankah hanya kediaman Bennet? Aku akan mengembalikannya kepadamu." Agatha sebenarnya masih menyiapkan banyak siasat untuk menyiksa Selena, tetapi siapa yang menyangka kalau rencananya itu harus berantakan hanya dalam 3 menit. Selena tiba-tiba berubah menjadi seperti anjing gila. Agatha benar-benar takut Selena akan berbuat nekat dan melukai dirinya. "Bagaimana aku bisa percaya padamu? Orang sepertimu bisa berubah pikiran seketika setelah berkata setuju. Selain itu, aku tidak akan punya kesempatan sebaik ini lagi lain kali." Dia masih terpikir untuk melakukannya lagi lain kali, pikir Agatha. Agatha segera berkata, "Aku akan segera menelepon seseorang untuk membatalkan pengajuannya dan langsung menulis surat jaminan untuk mengalihkan kepemilikan kediaman Bennet kepadamu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa segera meminta pengacara untuk datang dan membuat akta notaris." Selena berkata dengan pelan, "Agatha, apakah kamu mengira aku tidak memegang kelemahanmu? Dulu aku hanya tidak ingin hubungan kita rusak. Tapi, jika kamu berani menggangguku lagi, aku akan membongkar aibmu dengan Harvey di internet." Bab 100. Dengan perasaan yang masih sangat emosional, Selena menjambak rambut Agatha, lalu menatap wajah Agatha dengan ekspresi penuh kebencian. "Bukankah dia memiliki citra sebagai pria baik yang setia? Bukankah kamu adalah wanita impiannya? Aku pikir semua orang di negeri ini pasti ingin tahu bahwa dia memiliki seorang mantan istri. Sementara kamu, Nyonya Irwin yang membuat semua wanita iri, juga adalah wanita yang kejam. Aku masih menyimpan buktinya." Selena tahu bahwa ancaman itu mungkin tidak berguna bagi Harvey. Harvey adalah orang berkuasa yang berkedudukan tinggi, dia sama sekali tidak peduli dengan penilaian orang awam terhadap dirinya. Namun, berbeda dengan Agatha, wanita ini telah berjerih payah untuk mendapatkan semua yang dia miliki hari ini. Ketenaran adalah segalanya bagi dirinya. Ancaman ini cukup membuat Agatha ketakutan hingga gemetaran. Baiklah, aku mengerti. Bukankah hanya kediaman Bennet? Aku akan kembalikan padamu. Tolong jauhkan pisaumu. Sebagai peringatan terakhir,
Jika kamu berani mencari masalah dengan temanku, aku akan membuat dirimu terpuruk dan reputasimu hancur. Nona Agatha, kamu adalah wanita yang cerdas, seharusnya kamu mengerti, jangan sampai kehilangan hal besar hanya karena hal kecil. Jangan sampai akhirnya semua usaha kerasmu selama ini menjadi sia-sia. Selena dulunya merasa bahwa perbuatan semacam bertengkar sangatlah merusak harga diri. Namun, sekarang dia merasa bahwa harga diri itu tidak penting lagi, yang penting adalah rasa puas. Agatha merasa kulit kepalanya seakan hampir tercabut. Tadi dia bersikap begitu sombong, sekarang dia tampak sangat menyedihkan. Baik, aku akan mengikuti permintaanmu. Pisau ini, leherku sakit sekali. Pisau yang menempel di leher Agatha perlahan tampak mengalirkan darah. Selena memang menggunakan sedikit tenaga agar bisa mengeluarkan sedikit darah, tetapi tidak sampai membahayakan nyawa Agatha. Ingat baik-baik rasa sakitmu hari ini. Jika ada lain kali lagi, aku akan langsung membunuhmu. Ya, aku mengerti. Agatha gemetar ketakutan. Selanjutnya, dia harus menjauh dari orang gila ini. Selena akhirnya melepaskan leher Agatha. Agatha memaki-maki sambil menendang pelayan, lalu berjalan naik ke lantai atas. Setelah itu, dia mandi dan berganti pakaian. Harvest yang dibawa dengan paksa pun terus menangis terseduh-seduh. Mulutnya terus memanggil-manggil, ibu, dan ayah. Pengasuh anak pun sudah berkeringat dingin karena tidak bisa menenangkan anak itu. Ponsel yang ada di saku terjatuh dan terlihat oleh Harvest. Harvest langsung merangkak dan meraih ponsel tersebut. Sambil meneteskan air liur, dia berkata, "Ayah, bicara." Kadang-kadang Harvey juga harus menerima panggilan video melalui si pengasuh anak. Si pengasuh anak pun tidak punya pilihan lain, dia terpaksa melakukan panggilan video kepada Harvey. Apapun yang sedang dilakukan Harvey, jika panggilan telepon itu menyangkut masalah Harvest, dia pasti akan langsung menjawab panggilan itu. Begitu melihat Harvest, dia melihat mata Harvest yang memerah. Anak itu menangis seperti kelinci kecil. Kemudian, anak itu berkata dengan sedih dan terbata-bata, "Ayah." Anak kecil ini biasanya tidak mudah menangis meskipun saat terjatuh, kenapa sekarang bisa menangis sehebat ini? Suara Harvey yang berat pun terdengar, "Ada apa?" "Maaf, Pak Harvey. Harvest hari ini sangat aneh. Sejak ada tamu yang datang ke rumah, dia ingin terus berdekatan dengan tamu itu. Tetapi setelah aku gendong, dia mulai menangis." Pengasuh anak itu memang merupakan orang yang cukup dekat dengan Harvey, sehingga dia tidak ragu-ragu untuk langsung mengatakan hal yang sebenarnya. Tamu, tidak banyak orang yang bisa membuat Harvest secara aktif hendak mendekat, bahkan bisa dibilang sangat langka. Terhadap Agatha pun, Harvest biasanya tidak terlalu peduli. "Sepertinya seorang wanita dari keluarga Bennet," ujar si pengasuh anak yang sama sekali tidak tahu tentang hubungan antara Selena dan Harvey. Pada saat ini, Harvest tampaknya menyadari sesuatu. Lalu dengan cepat berjalan ke jendela, si pengasuh anak pun segera mengejarnya sambil memanggil, "Harvest." Harvest berada di lantai 2, dia bisa melihat Selena yang sedang membersihkan rambut dengan tisu basah di teras. Harvest tiba-tiba menjadi tampak sangat bersemangat. Seluruh tubuhnya bersandar di jendela sambil terus memanggil, "Ibu, ibu," bersambung ke bab 101.